Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia mencatat peningkatan suhu bahkan hingga 38 derajat Celcius. Selain itu, cuaca panas juga berdampak pada kekeringan seperti yang dialami warga di Blora, Jawa Tengah. Warga desa Skorojo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah langsung menyerbu bantuan air bersih dari Polres Blora. Pihak Polres Blora menyediakan 10 tangki air bersih yang ditampung warga menggunakan ember, jerigen, hingga galon air bekas. Sejak musim kemarau melanda, sumur-sumur di perumahan mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Ini tuh sulit air bersih atau gimana, Bu? Sulit. Sejak kapan? Hah? Sejak kapan, Bu, kesulitan air bersih? 2 bulan, 3 bulan jalan. Kalau mencari air di mana warga? Di sumur waru. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, musim kemarau memicu peningkatan suhu hingga mencapai 38 derajat Celcius. Menurut BMKG, peningkatan suhu dipicu sejumlah faktor, di antaranya memasuki puncak musim kemarau. Ya biasanya panas, tapi hari ini nggak tahu kenapa kok jauh lebih panas dari biasanya. Di rumah juga pakai Iya harus, jadi kipas angin harus nyala semua ini. BMKG memprediksi musim panas akan terjadi hingga bulan Oktober dan wilayah dengan suhu terpanas berada di Jawa Tengah bagian utara dan timur. Dari Blora dan Bojonegoro, Heri Purnomo, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai fenomena suhu panas di Pulau Jawa, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG, ada Mas Idan Abu Bakar. Selamat siang, Mas Idan. Selamat siang, Mas. Ya, baik. Mas Idan, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Ya, Mas Idan, ini keluhan sejumlah masyarakat, hampir seluruhnya bahkan di Pulau Jawa, hampir siang hari, rasa panas sungguh terik dan sungguh melekit, Mas. Ini apakah benar terjadi adanya peningkatan suhu di Pulau Jawa? Baik, Mas. Kalau menurut dari pengamatan dari BMKG, memang untuk di wilayah Jawa saat ini, maaf, ini sebentar. Halo. Ya. Baik, kalau menurut kami, menurut dari pengamatan BMKG, wilayah Jawa saat ini memang terdapat sebagian besar wilayah di Jawa ini sudah terpantau tidak mengalami hujan. Ada beberapa wilayah yang lebih dari 60 hari sudah tidak terjadi hujan. Hal ini yang mungkin menyebabkan peningkatan suhu di wilayah Jawa ya, seperti itu. Selain itu, saat ini juga jika dilihat dari posisi gerak semu matahari, saat ini juga sudah bergerak menuju selatan, dan bergerak wilayah mendekati ekuator. Hal ini juga salah satu yang menyebabkan suhu lebih terasa panas seperti itu. Untuk di wilayah Jawa sendiri memang jika dilihat dari suhunya sendiri, tercatat untuk hari ini sendiri yang tertinggi itu mencapai sekitar 35 sampai dengan 36 derajat Celcius seperti itu. Oke, Mas Idan, ini Anda bilang tadi pergerakan matahari yang saat ini sedang berlangsung, apakah juga ini daerah-daerah mana saja kalau menurut pantauan BMKG yang terpantau mendapat paparan sinar matahari paling panas di sana, di Pulau Jawa khususnya? Baik, untuk di wilayah Jawa sendiri, ini sebagian besar Jawa Barat, tidak hanya di bagian Jawa, sebenarnya lebih tepatnya di sebagian besar wilayah selatan Indonesia. Jadi mulai dari Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara, bahkan sampai di Maluku bagian tenggara itu saat ini memang jika dilihat dari pantauan satelit, Mas, potensi pertumbuhan awan-awan itu sedikit. Hal ini menyebabkan intensitas matahari
langsung masuk sampai ke permukaan tanpa ada yang menghalangi seperti itu. Hal ini yang menyebabkan suhu terasa lebih panas di wilayah selatan bagian Indonesia khususnya. Oke, Mas Idan, ini menurut BMKG, ini perkiraan BMKG, musim kemarau yang berlangsung saat ini di Pulau Jawa ini berlangsung sampai kapan kira-kira? Kalau untuk saat ini, memang untuk sebagian besar wilayah Jawa masih memasuki musim kemarau dan mungkin di sekitar tanggal 13 September nanti akan ada press release dari BMKG terkait perakiraan awal musim hujan seperti itu. Itu laporan yang kami bisa sampaikan saat ini. Mas Idan, ini kan memasuki musim kemarau dan beberapa hari yang lalu, sekitar 3 atau 2 hari yang lalu, ini sejumlah wilayah di Pulau Jawa ini diguyur hujan. Apakah ada harapan musim hujan akan datang lebih cepat, Mas Idan? Baik, kalau saat ini yang bisa kami sampaikan bahwa untuk wilayah Jawa sendiri masih dalam periode musim kemarau, namun berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, kemungkinan di besok dan beberapa hari ke depan saat ini kami terpantau sedang ada aktif equatorial Rossby di wilayah selatan Indonesia, Jawa pada khususnya. Hal ini menyebabkan sudah mulai ada potensi pertumbuhan awan-awan hujan, seperti itu, meskipun intensitasnya itu mungkin hanya ringan sampai sedang. Tapi ini hanya bersifat temporal saja, karena untuk gelombang atmosfer seperti ini dia berpropagasi gitu Mas, dia hanya lewat saja karena saat ini juga belum memasuki wilayah belum memasuki periode musim hujan seperti itu. Jadi untuk setidaknya 3 hari ke depan ini sudah ada potensi hujan di wilayah Jawa, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Ya, meski intensitasnya tidak terlalu besar ya Mas untuk hujannya Mas ya. Nah, Mas Idan, ini dengan terkait memasuki musim kemarau dan pergerakan matahari. Hanya ringan sampai sedang. Ya, ini terkait pergerakan matahari memasuki musim kemarau kali ini. Apakah ini cukup berbahaya nggak sih Mas untuk makhluk hidup khususnya warga yang beraktivitas di siang hari? Kalau terkait posisi gerak semu matahari tadi, itu adalah fenomena normal yang akan terjadi setiap tahun Mas ya. Namun memang biasanya di 23 September itu posisi matahari itu sedang berada di ekuator, dan saat ini sekarang masih tanggal 8 ya. Ini posisinya masih bergerak ke arah selatan. Dan di tanggal 23 nanti itu mungkin berada posisinya tepat di wilayah ekuator dan terus akan bergerak ke wilayah selatan seperti itu. Jadi yang memang mungkin di beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan terasa lebih memungkinkan untuk terasa lebih panas apabila tidak ada tutupan awan yang menghalangi intensitas matahari masuk ke daratan seperti itu. Oke, mungkin terakhir Mas Idan, imbauan Anda dari perakiraan BMKG untuk masyarakat yang beraktivitas mungkin di luar ruangan di siang hari seperti apa imbauannya? Ya, baik, kalau menurut himbauan kami dari BMKG, khususnya untuk masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan, khususnya di siang hari, untuk selalu menjaga kesehatan, menghidrasi dirinya dengan baik dengan minum air, dan jika memungkinkan untuk mungkin bisa menggunakan tabir surya seperti itu. Dan juga karena ini masih memasuki musim kemarau seperti itu, jadi kami menghimbau untuk masyarakat agar berhati-hati untuk jika membakar sampah ataupun membuang puntung rokok seperti itu di sembarang tempat yang kemungkinan bisa memicu kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Idan Abu Bakar selaku perakirawan BMKG atas informasinya, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Ayu Siang kali ini. Selamat siang.